mau maju bagimu, berjalan dengan kuat imanku. Mari bersama katakan, ku mau hidup jadi terangmu, terangi dunia di sekelilingku. Cuman bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Ku mau maju bagimu, berjalan dengan kuat imanku. Mari bersama katakan, ku mau hidup jadi terangmu, terangi dunia di sekelilingku, bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan. Bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Soal buat Tuhan kita, haleluya. Teman, bisa bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama saya. Gerbangnya dengan pujian, bertepuk tangan, bersorak-sorak. Mari bersama melompat, luapkan ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa yang meritanggi, mengapi-apikan diri seperti daun menari, bangkitlah menjadi laskar pujian.
bahwasanya Tuhan selamanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Lebih dahsyat lagi katakan, mari bersama kita tanggalkan setiap beban dan dosa yang merintangi, berapi-apikan diri seperti tidak berdari, bangkitlah mencari laskar pujian. Dimana biarkan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Bersama-sama keluar, gerakkan kakimu dengan tiap gembira, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya Tuhan selamanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Come on, bisa bertepuk tangan di atas kepala. Come on, clap, 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 clap. Yang percaya bahwa Tuhan kita sungguh baik, sama-sama katakan haleluya. Satu harmoni, satu harmoni, satu simfoni, satu simfoni. Kita bernyanyi, memuji Dia, memuji Dia. Bersuka cita, bersuka cita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan. Mari bersama, kita melompat, satu harmoni, satu harmoni, satu simfoni, satu simfoni. Kita bernyanyi, memuji Dia, bersuka cita, bertepuk tangan. Mari bersama, kita melompat. Come on. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakkan kakimu dengan riang gembira, sebab Dia baik, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya Tuhan selamanya. Biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji Dia. Sorak-sorak bagi Allah kita yang setia dan benar.
Ku hidup untuk menyerahkanmu. Berikan sola-sola yang baik meriah buat Tuhan kita. Yang percaya Tuhan baik bisa katakan haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, haleluya, memuji namamu. Gimana? Jadi hatiku menyanyi pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Aku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Yes, we are. Sama-sama katakan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku menyanyi pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Aku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Coba bisa tepuk tangan di atas kepala. Kalau semuanya ikutin saya. Angkat kedua tanganmu, coba. Sekali lagi. Hatiku menyanyi pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Aku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir. Amin. Angkat kedua tanganmu, kembali. One more time. Rohmu hadir di sini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Ayo guys, welcome home bagi kalian regional Jatim, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa dan Australia. Kita percaya bahwa tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan, amin, amin.
pastikan juga kalian mengikuti ibadah live streaming ini dengan maksimal. Untuk pengumuman yang gak kalah penting, jangan lewatkan CG, karena di CG kita bisa saling menguatkan dan dikuatkan. Untuk informasi CG, kalian bisa langsung tanya ke gembala AOG di gereja lokal kalian masing-masing. Dan jangan bersedih, bagi kalian yang tidak bisa keluar rumah nih, kalian bisa tetap join CG dengan CG online. Dan guys, stay safe, stay healthy, and keep on fire. Oke, untuk pengumuman yang terakhir, bagi kalian nih yang baru join di ibadah live streaming hari ini dan kalian ingin digembalakan lebih lagi, kalian bisa langsung kontak di nomor yang ada di bawah sini. Nah, yuk sama-sama kita siapkan persembahan kita dan mari kita berdoa. Thank you Tuhan karena kesempatan kami bisa memberikan persembahan untuk sekali lagi. Ini adalah bukti bahwa kami mengasihi-Mu dan kami bersyukur. Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan ini dengan sukacita dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat di dalam Instagram gereja lokal masing-masing di daerah Anda. Untuk memudahkan Anda dalam mengikuti ibadah online, Anda dapat mengakses melalui gms.church/streaming/Jatim Bali Nusa Aus, dan Anda juga dapat melalui YouTube GMS Sidoarjo. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video khotbah terbaru dari YouTube TS Lanitan. Ibadah Paskah online tanggal 12 April 2020 akan dilayani oleh Pendeta Lanitan. Jika Anda ingin memberikan persembahan maupun persepuluhan, Anda dapat mentransfer di nomor rekening sebagai berikut, yaitu di nomor BCA 08821999345 atas nama Gereja Mawar Sharon. Atau Anda dapat men-scan QR Code berikut ini dan juga dapat menerima transfer melalui BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, dan GoPay. Dan berikut adalah nomor rekening gereja lokal. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu
satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Biar hanya nama-Mu yang ditinggikan, biar hanya nama-Mu yang berkata, Kaulah sumber kekuatan, Kaulah sumber pengharapan. Biar hanya Engkau, biar hanya Engkau Tuhan yang ditinggikan, yang layak disembah, yang layak disembah. Engkau gunung batu kekuatan, sumber pengharapan. Kami tidak khawatir, sebab Kau beserta, sebab Kau beserta. Kami mau berdiri bagi bangsa ini, Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Yes, kami mau Tuhan. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri
tempat ini ya Tuhan. Dan Kau sanggup ya Tuhan melimpahkan segala sesuatu kepada kami, segala kekuatan, segala kasih karunia. Tuhan, mari Engkau berbicara secara tajam buat setiap kami ya Tuhan. Sehingga setiap kami ya Tuhan, hati dan hidup kami ya Tuhan terarah penuh kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, urapi kami semua termasuk hamba-Mu, kami semua terbatas. Tapi Engkau adalah Allah yang tidak terbatas ya Tuhan, mampu mengubahkan setiap kehidupan kami dalam keadaan apapun. Terima kasih ya Tuhan, kami mau sambut firman-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus yang percaya dan siap diberkati sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom semuanya, Army of God yang ada di Jatim, ada di Bali, Lombok, Kepulauan Nusa dan Australia. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua walaupun lewat live streaming hari ini. Dan saya percaya bahwa hari ini ada Tuhan di tempat di mana kalian hari ini sedang menontonnya, dan juga di sini saya juga merasa bahwa Tuhan ada di tempat ini saudara, dan tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Tentu kalau di sini mengalami Tuhan, di tempat kalian masing-masing juga mengalami Tuhan. Oke, hari ini saya akan berbicara tentang komunitas adalah kekuatan di masa sukar ya saudara ya. Dan saya hari ini membawakan ada 2 contoh saudara ya, ada 2 contoh kisah yang sangat-sangat menarik saudara ya. Yang pertama adalah tentang kisah tentang orang lumpuh yang bagaimana dia bertemu dengan Yesus dan kemudian disembuhkan. Dan yang kedua adalah kisah tentang gereja mula-mula. Mari kita buka sama-sama saudara terlebih dahulu di dalam Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai yang ke-26. Sekali lagi saya tunggu kalian semua juga buka Alkitab. Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai yang ke-26. Kalau sudah sama-sama kita baca, saya bacakan buat kalian semua. Saudara ya, orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak ke tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Saudara, kita tahu sama-sama cerita ini saudara ya. Kalau saudara bisa baca nanti di rumah saudara bisa lihat bahwa di kitab-kitab yang lain di Markus saudara ya. Di Markus dijelaskan bahwa di Matius dan di Markus dijelaskan bahwa orang yang membawa orang lumpuh ini sampai tepat berada di depan Yesus itu jumlahnya adalah 4 orang. Mereka yang mengangkat tempat tidurnya orang lumpuh itu sampai berada di depan Yesus. Saudara bisa bayangkan ya, hari-hari itu merupakan hari di mana semua orang itu lagi mencari Yesus. Orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang sedang membutuhkan kesembuhan, orang-orang yang membutuhkan jawaban di dalam kehidupan mereka, orang-orang yang membutuhkan kelepasan. Mereka semua hari itu lagi heboh. Tahun-tahun masa-masa itu lagi heboh. Ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Kenapa? Karena mereka tahu dan tersiar kabar di mana-mana bahwa Yesus sang juru selamat itu sedang datang ke tempat mereka dan sanggup menyembuhkan penyakit apapun dan sanggup melepaskan mereka dengan masalah apapun. Saudara, hari itu ketika mereka mendengarnya Yesus datang dan kemudian mereka berusaha menemuinya. Tapi ternyata Yesus ada di dalam sebuah rumah dan di situ penuh sesak. Saudara bisa bayangkan bagaimana mereka membawa orang lumpuh itu. Mereka mungkin juga
mereka juga datang dari jauh, mereka sudah capek-capek bawa ke sana, ternyata kiri kanan depan belakang tertutup semua dengan gerombolan manusia. Ternyata mereka enggak kehabisan akal, saudara. Mereka buka atapnya, dibongkar atap rumahnya dan kemudian diturunkan. Saya mikir ya, kalau ngangkat orang, saudara, dengan jalan yang rata itu sudah berat, saudara, tapi masih jauh lebih ringan ketimbang diangkat ke atas dan tidak tahu berapa tingginya atap rumah tersebut. Kita tidak tahu berapa meter tingginya. Saudara bisa bayangkan itu betapa susahnya. Tapi kenapa kok mereka itu sampai susah-susah? Apakah pertanyaannya adalah apakah mereka dibayar? Apakah mereka melakukan ini karena disuruh atau bagaimana? Saudara, ayat ini sangat menjelaskan sebenarnya apa sih motivasi mereka sehingga mereka ini mau susah-susah bawa temannya orang lumpuh itu datang ke depan Yesus. Di ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Saudara perhatikan di ayat 20 dikatakan bahwa ketika Yesus melihat iman mereka, bukan iman orang lumpuh itu. Tetapi Yesus melihat iman mereka, artinya iman dari yang mengusung itu yaitu 4 orang itu plus iman dari orang lumpuh itu. Dan dikatakan bahwa ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia. Langsung Yesus berkata kepada orang yang lumpuh itu, hai saudara, ini bicara tentang orang lumpuh itu, dikatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Dan seketika itu juga saudara, orang ini kemudian kita tahu sama-sama ceritanya, dia disembuhkan oleh Tuhan. Saudara, di tempat ini, di firman Tuhan ini saudara, kita sama-sama lihat bahwa bagaimana Tuhan itu menyatakan kuasanya di tengah-tengah, bukan hanya di tengah orang yang membutuhkan saja. Tapi Tuhan itu tergerak untuk memberikan berkat, tergerak untuk melayani. Ketika dia melihat iman dari orang-orang yang punya belas kasihan kepada temannya yang lumpuh. Saudara-saudara, di tengah-tengah itu situasinya juga enggak mudah. Seperti yang tadi kita baca bahwa di ayat yang ke-21 ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang berpikir dalam hatinya, siapa orang ini yang munjat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Hari itu sangat berat juga buat 4 orang ini dan orang lumpuh itu datang kepada Yesus. Kenapa? Karena tantangan, halangan, rintangan dari pandangan dari masyarakat sekitar. Karena hari-hari itu mereka belum mengenal siapa Yesus itu. Sehingga ketika Yesus berkata bahwa hai saudara, dosamu diampuni, ada orang yang berpikir di dalam hatinya, di dalam pikirannya, siapa orang ini bisa mengampuni dosa orang? Tidak semua orang itu percaya bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan. Tidak semua orang percaya bahwa Yesus itu sanggup mengadakan segala sesuatu. Tapi 4 orang ini plus orang lumpuh itu sama-sama berkata bahwa ayo kita kuatkan diri, ayo teman kita pasti sembuh. Mari kita bawa sama-sama kepada Yesus. Saudara, kekuatan dari sebuah komunitas itu sangat besar. Bukan hanya memberikan kekuatan di masa yang sukar. Bukan hanya membangkitkan semangat kita yang patah. Tetapi bahkan sampai mendatangkan kesembuhan dan mujizat buat orang lain. Kisah yang kedua saudara ya. Ini kisah yang cukup menarik. Di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai yang 47. Perikopnya adalah cara hidup jemaat yang pertama. Saya bacakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, kisah ini ditulis seketika
Setelah Yesus, kejadian di mana Yesus naik ke surga dan ada hari Pentakosta. Di mana setelah hari Pentakosta itu, pada hari Pentakosta itu, saudara, Rasul Petrus berkhotbah dan kemudian 3.000 orang diselamatkan di dalam satu hari yang sama tersebut. Saudara, itu adalah hari-hari yang kemudian berdempetan. Bisa dibayangkan gak saudara situasi dan kondisi yang hari itu ada di sana. Kalian bisa bayangkan bahwa pada waktu itu mereka itu lagi dalam keadaan yang dakdikdukser saudara ya. Kalau saya boleh bilang dakdikduk banget di dalam hati. Bagaimana mereka harus menghadapi ini dan itu. Setelah kejadian ini masih ada kejadian ini. Setelah kejadian ini masih ada kejadian ini. Itu kisah di mana seketika setelah Yesus itu kemudian disalib. Kemudian Yesus bangkit. Kemudian Yesus naik ke surga. Mereka nggak bisa lagi melihat Yesus. Dan seketika itu juga mereka disuruh kumpul di loteng Yerusalem untuk menantikan pertama kali, yaitu baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Mereka melihatnya, mereka mengalami semuanya itu pertama kali saudara. Tidak dengar dari mana-mana, kayak syok. Habis syok yang pertama ada syok yang kedua, ada syok yang ketiga, ada syok yang keempat. Saudara, hari-hari itu bukan sesuatu yang mudah buat mereka. Di mana ketika para pengikut Kristus, para pengikut Yesus itu kemudian ditangkap saudara. Kemudian mereka juga kemudian mengalami tekanan. Mereka mengalami berbagai macam siksaan dan lain sebagainya. Mereka tetap menguatkan diri satu dengan yang lain. Saudara masih ingat peristiwa di mana ketika Yesus kemudian habis setelah dia bangkit dari kematiannya dan kemudian dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di situ perikopnya di kitab Yohanes dikatakan bahwa dia menemui murid-muridnya. Yesus menemui murid-muridnya ketika apa? Ketika murid-muridnya itu sedang berkumpul di mana? Di sebuah rumah dan rumah itu terkunci. Kenapa terkunci? Karena hari-hari itu para rasul dan murid-murid Yesus lagi takut. Ketika Yesus ditangkap dan kemudian disalibkan, semua para pengikutnya kemudian lari ke sana sini. Ada yang sudah tidak tahu mau ngapain, ada yang ketakutan dan lain sebagainya. Kondisi dan situasinya itu sangat menakutkan buat mereka. Tapi hari itu saudara, mereka memutuskan untuk berkumpul. Tahukah saudara, ternyata di dalam perkumpulan itu tidak sia-sia. Mereka bukan hanya berkumpul tapi menguatkan satu dengan yang lain. Hari itu situasinya tidak gampang saudara. Dan kemudian bergulirlah waktu di mana mereka harus melihat Yesus naik ke surga. Dan ada lagi Yesus, gimana arahannya. Kemudian Petrus yang tadinya adalah orang yang plin-plan. Habis ngomong A, kemudian keputusannya B. Habis ngomong B, keputusannya adalah C. Dan seterusnya. Hari itu dia dikasih sebuah mandat oleh Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Supaya dia bisa memimpin jemaatnya. Masih ingat Yesus dikasih, Petrus sebelumnya adalah, sebelumnya dia kemudian dikasih mandat, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku dan alam maut tidak dapat menguasainya. Petrus artinya demikian. Dan Petrus ditunjuk oleh Tuhan sebagai pemimpin dari umat Kristus. Saudara, hari itu orang yang plin-plan harus berdiri, harus berkhotbah pertama kali. Dan orang tersebut saudara harus memimpin jemaat yang ada. Itu bukan sesuatu yang mudah. Dan saya percaya bahwa jemaat harus mengenali dia juga. Sebelumnya Yesus yang begitu tidak ada bandingannya. Dan hari itu harus dipimpin oleh Petrus. Tapi bayangkan saudara, kekuatan di tengah-tengah situasi yang sangat tidak mungkin mereka lalui. Semua dikejar-kejar, semua tidak ada yang percaya. Banyak yang tidak percaya Yesus. Tapi mereka menguatkan diri. Tahukah saudara, hari itu yang tadi kita baca di ayat yang ke-47 berkata bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ternyata komunitas itu bukan hanya sekedar tempat kita kumpul. Komunitas itu ada maknanya, ada maksudnya. Kalau kita memandangnya hanya sebelah mata, maka kita juga akan mendapatkannya juga demikian. Tetapi kalau kita menganggapnya adalah penting, maka komunitas itu juga akan bermanfaat, penting juga buat hidup kita. Saudara, saya ingin sama-sama Anda tahu bahwa bagaimana sih ciri komunitas yang sehat. Mari kita sama-sama lihat di ayat yang ke-44 sampai 45. Dikatakan demikian, tetap di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ya, ayat 44 sampai 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan mereka bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang.
sesuai dengan keperluan masing-masing. Memang tidak semua komunitas, saudara, tidak semua komunitas itu bisa menguatkan kita. Tapi ada komunitas-komunitas yang bisa menguatkan kita, yaitu komunitas yang sehat. Cirinya adalah yang pertama, ayat yang ke-44 dan 45 mengatakan, yang tadi sudah saya baca, saudara, apa artinya? Komunitas yang sehat di poin pertama adalah komunitas yang tulus mengasihimu. Komunitas yang sehat adalah komunitas yang bukan hanya tulus mengasihimu, tetapi yang tidak memanfaatkanmu. Komunitas yang sehat itu adalah komunitas yang tidak egois. Di dalam komunitas yang demikian, saudara, mereka tidak akan meninggalkanmu hanya karena masa susah. Atau mereka tidak akan meninggalkanmu hanya karena masa senang saja. Mereka akan ada selalu bersama-sama denganmu. Bukan bicara tentang fisiknya selalu ada di sebelahmu. Enggak selalu demikian ya. Sekalipun kayak kita sekarang ini enggak bisa kumpul dekat-dekat ya saudara karena ada social distancing. Tapi dia ada bersama-sama dengan kita, tidak meninggalkan kita, tetap percaya kepada kita, tetap menguatkan kita, tetap mendengarkan kita, tetap mendoakan kita, tetap mau berbicara kepada kita, tetap mau menasehati kita. Dia tidak hanya datang mendekat kepada kita, tidak hanya baik kepada kita ketika kita ini sedang lagi punya sesuatu. Tapi ketika kita ini lagi miskin, tidak punya apa-apa yang dia butuhkan, kemudian kita ditinggalkan. Enggak seperti itu. Tapi komunitas yang sehat adalah komunitas di mana semua orang yang ada di dalamnya itu adalah tidak egois. Mereka kemudian bantu satu dengan yang lain tanpa memandang apapun, tanpa memandang orang ini bisa balas kebaikanku apa enggak ya. Orang ini bakalan akan suatu hari akan bisa tolong aku apa enggak ya. Nah, kalau komunitasmu adalah komunitas yang demikian, saudara, kamu tepat berada di dalam komunitas yang sehat. Tapi kalau komunitasmu isinya adalah orang-orang yang cuma memanfaatkanmu, kamu ada di sana hanya karena berasa kamu keren, berasa karena suatu saat kamu bakalan ditolong orang, suatu saat kamu akan begini dan lain sebagainya. Suatu komunitas yang karena ingin ada manfaatnya saja, saudara, tanpa mengasihimu dengan tulus. Maka suatu saat engkau akan burn out di dalam komunitas ini. Engkau akan merasa bahwa di dalam komunitas ini kamu gak akan dapat apa-apa. Kamu akan berasa kering. Kamu akan berasa bahwa tidak dikasihi. Dan kamu di situ akan merasa frustasi. Saya rindu setiap Army of God yang ada mengetahui kebenaran ini. Kita banyak kali orang-orang muda, generasi Army of God itu tertipu dengan apa yang namanya, satu hal yang namanya adalah aku takut gak punya teman. Aku takut orang tuh menolak aku. Aku takut orang tuh membenci aku. Aku takut aku ini gak dihargai. Aku takut aku ini gak diterima. Aku takut kalau aku ini dianggap sebelah mata. Saudara jangan takut. Pertama gambar dirimu harus benar dulu. Apa yang membuat kita ini merasa kita ini pede? Kita harus pede karena apa? Karena Tuhan Yesus menciptakan kita. Tuhan Yesus mengasihi kita apa adanya. Dan Tuhan Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Dan untuk menyelamatkan hidup kita. Itu dasar yang sangat-sangat cukup. Di mana kita bisa bermegah dan berkata bahwa aku ini layak untuk dikasihi. Saudara, ketika engkau punya mental yang demikian, engkau akan dengan mudah memilih komunitas mana yang patut engkau masuki atau komunitas mana yang tidak patut engkau masuki. Kamu gak akan berasa minder. Kamu gak akan berasa bahwa kalau orang ini gak deketin aku mau temenan sama siapa lagi. Oh, Tuhan itu sumber dari segala sesuatu. Tuhan itu bukan hanya sumber berkat yang bersifat materi saja. Tetapi Tuhan juga sumber dari segala sesuatu termasuk teman, saudara. Jangan takut karena kamu gak punya teman. Karena kamu gak punya teman yang hari itu di mana teman-temanmu semua itu adalah teman-teman yang sifatnya hanya memanfaatkanmu. Hanya membuli kamu. Hanya mendekat kepadamu karena kamu punya sesuatu. Saudara, mari belajar untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup memberikan teman yang baik di dalam hidupmu. Karena dia adalah sahabat yang baik juga buat kita. Amin, saudara. Yang kedua, ciri komunitas yang sehat adalah ayat yang ke-46 dan 47 bagian yang ke-A. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait-bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, saudara. Komunitas yang sehat adalah komunitas yang bukan hanya mengarahkan kamu hanya kepada mereka. Oh, kamu kalau enggak sama kita, kamu enggak boleh pergi.
Oh, kamu gak boleh berteman sama yang lain. Sehingga membuat kamu itu menjadi pertemanan yang eksklusif. Kamu gak boleh temenan sama siapa. Kamu gak boleh curhat sama siapa. Kamu gak boleh berbagi sama siapa. Kalau kamu jalan sama siapa, dia sudah ngambek dan lain sebagainya. Itu bukan komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat adalah komunitas yang mengarahkanmu kepada Kristus dan tujuannya. Mengarahkanmu dan mengarahkan seluruh hatimu untuk mencintai Tuhan lebih lagi. Menyadarkanmu bahwa Tuhan itu di atas segala sesuatu. Kalau kamu lemah, bukan diajak malah untuk berbuat segala sesuatu yang tidak benar. Tetapi kalau kamu lagi lemah, kamu lagi susah, apa yang dikatakan oleh teman-teman komunitasmu yang sehat? Mereka akan berbicara tentang firman Tuhan. Mereka akan mendoakanmu, mereka akan mengucapkan kata nasihat yang baik. Mereka akan mengucapkan kata-kata yang menguatkanmu, bukan kata-kata yang membulimu, bahkan menjatuhkanmu atau menyindirmu atau iri hati kepadamu. Saudara harus tahu bahwa ketika komunitas itu sehat, mereka akan berusaha membawamu itu kepada Tuhan. Mereka tidak akan berusaha menarikmu kepada diri mereka sendiri. Dan berasa bahwa kalau enggak ada mereka, kamu enggak bisa hidup. Enggak. Komunitas yang sehat akan selalu berkata, kamu harus punya Tuhan di dalam hidupmu. Kalau kamu enggak ada Tuhan, kamu enggak bisa apa-apa. Kita semua butuh Tuhan. Kita semua butuh Yesus. Saudara, sadarkah engkau saudara, bahwa tidak ada satu hal pun, tidak ada satu pribadi pun di dalam dunia ini yang bisa kita pegang kata-katanya. Dimanapun kita enggak bisa merasa aman dan nyaman. Benda, hobi, barang, atau pribadi manapun. Kita nggak bisa meletakkan kepercayaan kita kepada hal-hal yang demikian. Hanya kepada satu, yaitu Yesus. Kalau komunitasmu berkata, mari kita sama-sama mengarahkan hati dan hidup kita kepada Yesus. Itu komunitas yang tepat. Sebab mereka juga mengakui dengan jujur, mereka pun butuh Tuhan. Oleh sebab itu, karena dia mengasihimu, karena mereka mengasihimu, mereka pun akan memberikan nasihat yang sama. Saudara, hari ini bagaimana komunitasmu? Saya percaya bahwa Tuhan memberikan kita hikmat. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menilai segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dan saya tahu Tuhan ada di tempat ini. Oh saudara, ketika saya ada di sini, saya begitu merasa Tuhan itu mengasihi setiap army of God dimanapun kamu berada. Saya merasa hadirat Tuhan ada di tempat ini. Saya merasa bahwa Tuhan juga mengasihi Anda semua. Mari saudara, ambil hal yang benar dan praktekkan di dalam hidupmu supaya engkau tidak tersesat. Yang ketiga, saudara ya, ayat 47 bagian yang ke B. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yang ketiga, ciri komunitas yang sehat adalah selalu membuatmu hidup menjadi lebih baik setiap hari. Apa yang menjadi lebih baik? Potensimu berkembang, karaktermu lebih baik, caramu meresponi masalah, respon hatimu, caramu bicara, sikapmu, tindak tandukmu akan selalu menjadi lebih baik. Komunitas yang sehat akan kasih tahu kamu begini, jangan dong keluarin kata-kata yang kasar, jangan dong bersikap yang tidak sopan kepada orang tua, jangan dong begitu. Ayo kita harus bersikap jujur di tempat kerja kita, di kampus kita. Sekalipun ada banyak sekali yang titip absen. Mungkin ada banyak sekali yang kemudian suka bolos, saudara ya. Ayo dong kita sama-sama kerjakan yang terbaik. Ayo dong kita sama-sama belajar. Saya percaya komunitas yang baik adalah komunitas yang juga bisa membuat kita menjadi lebih baik setiap hari. Saudara, apakah komunitasmu membuatmu semakin baik setiap hari? Atau membuatmu semakin buruk setiap hari? Kata itu bisa terlihat lewat apa? Lewat kata-kata kita, lewat tindakan kita, lewat respon hati kita. Apakah kita ketika bergabung dengan teman si A, si B, si C, kita menjadi lebih pemarah? Coba saudara evaluasi. Apakah kita menjadi lebih sabar? Apakah kita menjadi lebih garang? Atau kita menjadi lebih iri hati, lebih suka gosipin orang, lebih suka berbuat tindakan yang tidak benar daripada tindakan yang benar. Saudara, saya katakan kepada Anda, orang yang keren bukan berarti bahwa orang keren itu selalu melakukan tindakan yang kemudian dalam tanda kutip artinya tindakannya itu adalah tindakan yang salah.
Orang yang keren saudara adalah orang yang bisa hidup dimanapun. Orang yang bisa bebas. Artinya orang yang bebas artinya adalah dia bebas untuk tidak melakukan dosa. Dia bebas untuk melakukan hal yang benar tanpa suatu tekanan apapun. Orang yang bebas adalah yang demikian. Orang bebas bukan berarti bahwa melakukan segala sesuatu, enggak. Tapi orang yang bebas adalah orang yang dia bisa melakukan segala perintah Tuhan kapanpun dan dimanapun. Dia bisa melakukan segala sesuatu yang baik tanpa ada hambatan, tanpa takut apapun. Dan dia bisa bebas untuk menolak segala sesuatu yang salah di dalam kehidupannya. Saudara, komunitas yang demikian yang membawamu setiap hari semakin lebih baik. Pilihlah komunitas itu. Dan coba kita sama-sama renungkan. Apakah Anda sudah mempunyai komunitas tersebut? Apakah kalian sudah punya komunitas tersebut? Saudara, kalau misalnya ada yang berkata belum, ada dua hal yang saya catat. Ada dua hal yang saya renungkan. Yang pertama adalah memang selama ini kamu gak punya komunitas itu. Kamu selama ini hidupnya sendirian atau kamu gak punya teman-teman yang benar yang bisa mengarahkanmu ke hal-hal yang lebih baik di dalam kehidupanmu. Kalau kamu adalah orang yang engkau menyadari, tahu bahwa kamu belum punya komunitas yang demikian. Saudara, mari carinya bukan di tempat-tempat yang tidak benar. Carinya di mana? Carinya paling mudah, paling gampang itu di mana? Di gereja, bukan di tempat lain. Saudara, di gereja. Atau kalau kamu punya teman sekolah, teman kampus, teman kerja yang adalah anak Tuhan, yang setia kepada Tuhan, yang rajin ke gereja, datang kepada dia dan tanyakan, apakah aku bisa ikut bersama-sama dengan engkau, bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan bersama-sama dengan kamu? Boleh enggak aku ikut gereja bersama-sama dengan kamu? Saudara, nanti tadi saudara bisa lihat pengumuman yang ada bagi saudara-saudara yang hari ini belum punya komunitas, belum punya gereja lokal yang tetap. Kalian bisa menghubungi nomor telepon yang ada di news, di Army of God News yang tadi sudah diumumkan. Nah, saudara, mari hubungi, saudara gabung di situ. Dan lihatlah, rasakan perbedaan antara di mana kamu punya komunitas yang benar dengan kamu belum punya komunitas yang benar. Perubahan hidup akan kamu rasakan. Yang kedua, saudara, kalau engkau berkata aku belum punya komunitas adalah yang kedua, kamu nih sementara ini sampai saat ini kamu sebenarnya sudah punya. Sudah ada, tapi kamu pandang sebelah mata. Kamu anggap semuanya gak penting. Contohnya apa? Connect grupmu, CG-mu, teman-teman gerejamu, teman-teman persekutuanmu, kamu anggap mereka semua gak penting. Sok rohani, gak ngerti hidupku, kurang keren, mereka ini bagaimana sih, mereka ini ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Saudara, jangan identikan kata keren dan ketinggalan zaman dengan dosa. Kata keren dan ketinggalan zaman tidak selalu diidentikan dengan apa yang namanya, orang yang ketinggalan zaman berarti orang yang hidupnya suci dan lain sebagainya. Gak tahu ini, gak tahu itu. Enggak, saudara-saudara yang ada di tempat ini. Jangan identikan kata keren dengan dosa. Dan jangan identikan kata ketinggalan zaman dengan hal-hal yang berbau kolot dan lain sebagainya. Enggak, saudara, komunitas di dalam Tuhan itu tidak ketinggalan zaman. Firman Tuhan ini tidak pernah ketinggalan zaman. Sampai hari ini pun firman Tuhan ini menguatkan banyak sekali orang di seluruh muka bumi ini, termasuk saya dan termasuk kalian semua. Kita semua ada di tempat ini karena firman Tuhan. Bukan karena apa-apa. Bukan karena perkataan kita atau motivasi dan lain sebagainya. Bukan. Tapi semua karena firman Tuhan. Kata-kata motivasi yang ada pun semua keluarnya dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah perkataan dari Tuhan sendiri, saudara. Kenapa dia menguatkan? Karena ini perkataan dari Tuhan sendiri. Saudara-saudara, kalau memang hari-hari ini kamu menyadari bahwa kamu punya connect group, tapi kamu pandang sebelah mata, please kembali, saudara. Kembalilah, anggaplah dan lihatlah. Buka matamu, buka hatimu lebar-lebar, lihatlah kepada mereka. Kenapa mereka ini sering mengajakmu ke gereja? Kenapa mereka sering mengajakmu ke connect group? Kenapa mereka itu cerewet banget ya? Kamu gak boleh ini, dinasehati ini dan lain sebagainya. Kayaknya mengurusin hidupmu. Sebenarnya mereka gak lagi ngurusin hidupmu. Mereka hanya menjalankan apa yang Tuhan mau untuk hidupmu.
Gak gampang loh, ngomongin orang tuh gak gampang saudara. Gak mudah untuk berbicara nasihat kepada orang. Tetapi karena mereka sudah berdoa untukmu, untukku, untuk kita semua. Karena mereka sudah mendengar apa yang Tuhan mau melalui firman Tuhan. Yaitu kuatkanlah saudaramu dan lain sebagainya. Mereka melakukannya walaupun berat, walaupun susah. Mereka berdoa untukmu ketika engkau jatuh. Temanmu pasti akan datang dan berkata, jangan dong, begini dan lain sebagainya. Kayaknya kelihatannya kok mereka repot-repot ya mengurusin hidup kita. Sebenarnya itu Tuhan yang kirim, saudara. Itu Tuhan yang kirim buat kita. Saudara-saudara, kalau engkau menganggapnya gak penting, maka engkau akan mendapatkan manfaatnya gak penting juga. Tapi coba kalau engkau menganggapnya penting, kamu akan melihat komunitasmu itu akan penting banget buatmu. Sekalipun kau hari ini sudah kerja, Army of God, ada yang sudah kerja, ada yang sudah kuliah. Sekalipun kamu sudah kerja, sudah kuliah di semester akhir, jangan pernah menganggap engkau tidak butuh orang lain. Jangan pernah engkau menganggap bahwa aku bisa hidup sendiri. Dengar baik-baik. Firman Tuhan juga mengatakan, tadi kita lihat kisahnya sama-sama. Usia seberapapun, sehebat apapun kita butuh orang lain untuk menguatkan kita. Kita butuh Tuhan untuk menguatkan kita. Saudara, jangan biarkan hidupmu hidup sendiri. Jangan biarkan dirimu berpikir sendiri. Jangan biarkan dirimu itu bergumul dengan masalahmu sendiri. Mari sama-sama datang bersama-sama kepada saudara-saudara seiman. Saling mendoakan dan itu akan menguatkan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang cukup menjawab hal tersebut saudara. Kenapa? Karena ketika di masa-masa social distancing ya. Seperti yang kita tahu sama-sama ada CG online, ada sama-sama ketika ketemu. Aduh kangennya ya, kita nggak bisa memberikan salam, kita nggak bisa memberikan pelukan secara fisik. Tapi kita cuma bisa memberikan pelukan secara virtual atau pelukan jauh atau salaman jauh atau cuman hai dan lain sebagainya. Kayaknya hati ini kayaknya kangen, rindu dan lain sebagainya. Tahu gak saudara, di sini loh. Kerasa gak sih kalian semua bahwa betapa pentingnya CG dan ibadah? Kalian kangen gak dengan ibadah yang selama minggu-minggu sebelumnya ada saudara? Kalau kangen saudara bisa angkat tangan di tempat di mana hari ini kau ada. Kangen gak dengan CG yang ada? Langsung tatap muka gitu. Gak perlu pakai laptop, gak perlu pakai HP dan lain sebagainya. Langsung tatap muka. Kangen banget. Tahukah saudara? Dan banyak orang hari-hari ini ketika ngalami susah dikuatkan satu dengan yang lain. Mereka semakin kuat, semakin kuat. Pertanyaan saya yang terakhir. Apakah kamu punya? Kalau belum punya, ayo sama-sama. Mari sama-sama cari komunitas itu. Amin saudara, amin. Tuhan tidak kepingin berkat yang Tuhan sudah tentukan di dalam hidupmu itu terbuang sia-sia. Dia kepingin semua berkat itu engkau ambil dan kau bawa pulang. Dan menjadi bagian di dalam hidupmu. Diberkati hari ini, saya rindu bahwa setelah ini saudara, setelah firman Tuhan ini, setelah ibadah ini selesai, setelah engkau mendengarkan live streaming ini, langsung berikan saudara ya. Saya minta kepadamu untuk bisa memberikan salam, memberikan kata-kata kekuatan kepada teman-teman CG-mu, kepada teman-teman sekolahmu, kepada teman-teman kampusmu, kepada teman-teman kerjamu, kepada pemimpin rohanimu. Katakan, Tuhan Yesus mengasihimu, jangan takut, jangan khawatir, ayo tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Lihat sama-sama ketika kita melewati semua masa-masa ini saudara. Dan kita kembali berkumpul bersama di dalam CG-CG, di dalam ibadah yang ada. Wow saudara, sukacita yang tidak terkatakan itu akan terjadi di tengah-tengah kita. Amin, amin. Dan saya percaya bahwa kalian semua di tempat di mana hari ini Anda menontonnya, kalian semua berkata dengan keras, berkata amin. Dan saya bisa mendengarkannya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita sama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi kalian yang hari ini mengalami sakit penyakit, saudara bisa letakkan tangan di screen, di layar di depan di mana hari ini kau menontonnya. Letakkan tanganmu. Saudara, saya mau berdoa buat kalian semua. Saya tergerak untuk berdoa buatmu hari ini. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan. Aku minta kepadamu setiap mereka yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan, Engkau menyembuhkannya. Aku menghardik setiap sakit penyakit yang ada di dalam tubuh setiap army of God yang hari ini ada yang melihat, yang menonton live streaming ini. Engkau ada di sana ya Tuhan, Engkau juga hadirat-Mu ada di tempat itu. Dan hadirat-Mu bisa dirasakan oleh semua army of God hari ini ya Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku menolak segala sakit penyakit yang hari ini ada di dalam tubuh setiap army of God yang ada. Apapun rupa dan bentuknya, aku berdoa. Aku menolak segala sakit penyakit. Ada gusi yang bengkak. Saya melihat ada gusi yang bengkak dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi sembuh di dalam nama Yesus. Jadi sembuh di dalam nama Yesus. Jadi sembuh di dalam nama Yesus. Yesus mengasihimu. Saya melihat juga ada gigi yang lagi rusak. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hari ini apa yang kau rasakan sakit, begitu sakit. Hari-hari ini Tuhan sedang menyembuhkanmu. Dalam proses kesembuhanmu. Biar hari ini kau menjaga kesehatanmu. Dan segera tangani ke dokter juga. Dan Tuhan juga akan melakukan tindakan dan mujizatnya di dalam hidup. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Angkat semua sakit penyakitnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi kalian semua yang hari ini sedang berbeban berat, ada beberapa orang mengalami dalam social distancing ini, ada yang mengalami kesepian, kesendirian, dan engkau kayak bosan di rumah, kayaknya bingung, nggak tahu mau ngapain, tapi sepi banget, kayak sendiri banget. Kamu merasa bahwa kayaknya bosen begini terus, kayaknya gak tahan dan lain sebagainya. Engkau yang lagi mengalami situasi yang berat, susah apapun rupa dan bentuknya. Hari ini mari letakkan tanganmu di screen di mana hari ini engkau hari ini berdiri. Aku berdoa. Tuhan, dimanapun army of God berada, beri kekuatan ya Tuhan. Engkau yang menjadi Tuhan atas hidup mereka, Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Apapun rupa dan bentuk yang sedang mereka alami ya Tuhan, kesusahan apapun ya Tuhan. Baik itu bicara tentang keluarga, bicara itu rasa kesepian, rasa bosan, termasuk juga masalah keuangan keluarga mereka ya Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, hidup mereka ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengasihi setiap army of God. Terima hari ini kekuatan yang daripadamu. Dan untuk seluruh leader army of God yang ada, baik mulai dari TL, coach, CGL, sponsor, semuanya dimanapun kau berada, jadilah pemimpin yang punya hati Tuhan, jadilah pemimpin yang punya hati Bapa. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, biar seluruh pemimpin army of God adalah pemimpin yang bisa benar-benar menguatkan setiap member yang Tuhan sudah percayakan di dalam hidupmu. Terimalah kekuatan yang daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Bagimu Tuhan kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi kita katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku,
kasih ya Tuhan, mengucap syukur buat hari ini ya Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan kepada kami kekuatan melalui hadirat-Mu, melalui firman-Mu. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Kau begitu baik, Kau begitu luar biasa. Aku berdoa Tuhan, dimanapun Army of God berada, biar Tuhan hari ini yang memberikan pelukan, memberikan kekuatan. Yesus mengasihi setiap Army of God yang ada. Yesus tidak pernah melupakan kalian semua. Tuhan Yesus gak pernah melupakan kita semua, Dia mengasihi kita. Tuhan, aku berdoa biar semua firman Tuhan yang didengar benar-benar bertumbuh berbuah di dalam setiap kehidupan Army of God. Aku berdoa ya Tuhan, buka setiap hal-hal yang ada di dalam hidup kami yang tertutup selama ini dan berkati ya Tuhan. Dan aku berdoa, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, biar semua berkat yang terbaik turun atas hidupmu setiap Army of God. Baik berkat secara jasmani maupun rohani. Dimanapun kau berada, engkau akan menjadi berkat, kau akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Kau akan jadi saksi Kristus yang luar biasa, engkau akan diurapi Tuhan. Dan dimanapun kau berada, engkau akan benar-benar disukai oleh semua orang. Oleh karena engkau, seluruh keluargamu juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah semua berkat yang terbaik ini. Di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.